Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat otomotif? Jumpa lagi di channel saya, Guru Kontekstual. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai apa itu busi. Ya, tentunya sobat otomotif tidak asing ya dengan busi ini. Namun mungkin ada dari beberapa sobat otomotif yang tidak paham atau tidak tahu bagian-bagian dari busi. Ya, untuk itu kita simak saja penjelasan saya dari awal hingga akhir mengenai busi ini, fungsi utamanya, dan mungkin bagian-bagiannya nanti akan saya jelaskan secara lebih mendalam. Ya, di sini saya sudah siapkan contoh busi ini yang sudah terpakai, dan ini yang baru. Nanti kita akan mencoba bagaimana mengetahui karakter atau mengetahui bagian-bagian dari busi. Ya, sebelumnya kita awali dengan memperhatikan penjelasan saya dulu ini ya. Ya, busi. Ya, kita tahu bahwasanya busi itu adalah bagian dari sistem pengapian, di mana fungsinya utama adalah sebagai penghasil bunga api atau memercikkan api pada ruang bakar. Ya, di pasaran busi itu biasanya tertulis dengan kalimat spark plug. Ya, mungkin sobat otomotif sering membaca namun tidak tahu atau tidak paham kenapa dinamakan spark plug. Ya, dari namanya kita bisa ambil dua kata. Yang pertama adalah spark. Ya, kalau ini diterjemahkan mudahnya adalah percikan api atau memercik. Ya, jadi memang fungsi utama busi adalah menghasilkan percikan bunga api. Ya, jadi dari proses sistem pengapian, endingnya atau akhirnya adalah menghasilkan percikan pada ujung elektroda ini. Ya, ini terjemahan dari kata spark. Kemudian ada dua kata lagi, yaitu plug. Apa itu plug? Ya, mungkin selama ini sobat otomotif tidak tahu ya bahwasanya busi itu ada fungsi yang lain, yaitu sebagai plug, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penyumbat. Mungkin terasa aneh, namun ini adalah kenyataannya. Jadi kalau sobat otomotif perhatikan, pada busi ini akan Anda temukan ulir. Ya, sama ini yang baru ada ulirnya. Ya, ulir ini nanti akan masuk ke lubang busi, kemudian akan saling mengikat satu dengan yang lain. Nah, disinilah terjadi proses penyumbatan. Jadi proses pengapian itu terjadi pada ruang bakar, kemudian agar kompresi tidak bocor maka disumbat oleh yang namanya busi ini. Nah, itulah kenapa busi dinamakan dengan spark plug. Ya, jadi di samping memercikkan bunga api, dia ada fungsi yang lain, yaitu sebagai penyumbat. Ya, bagaimana cara kerja menyumbatnya? Yaitu dengan menggunakan alur drat ini untuk menutup lubang busi, sehingga ketika terjadi proses pembakaran, kompresi tidak keluar karena adanya penyumbat, yaitu busi ini tersebut. Ya, mungkin sobat otomotif sering menemukan busi ini hanya fungsi utama sebagai pemercik bunga api, namun fungsi yang kedua ini sobat otomotif kadang tidak pernah tahu atau tidak paham kenapa dinamakan dengan spark plug. Ya, jadi di sini akan saya bahas
Itulah kenapa busi ini menjadi sangat penting ya pada komponen sistem pengapian, karena dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pemercik api dan sekaligus sebagai penyumbat, yaitu penyumbat kompresi atau tekanan. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan bagian-bagian utama dari busi ya sobat otomotif. Mungkin selama ini sobat otomotif melihatnya busi itu hanya suatu sistem yang sederhana seperti ini, namun kalau sobat otomotif perhatikan secara detail maka akan temukan beberapa bagian busi. Baik, untuk busi ini ada kode tersendiri sebenarnya. Kalau sobat otomotif perhatikan ya, kode ini menunjukkan tingkat panas busi ya. Jadi angka ini menunjukkan tingkat panas busi. Kemudian ada kode yang lain ya, ini adalah untuk peruntukannya, jenis motor apa ya. Jadi kode ini kalau sobat otomotif pengen lebih memahaminya bisa lihat buku BPR ya. Jadi kode-kode ini ada maksudnya atau ada maknanya ya. Ini juga ada pada busi yang lain, di sini tertera juga ada kodenya U22FER9 ya. Jadi kode-kode ini nanti akan lebih paham kalau sobat otomotif buka buku panduan mengenai busi ya. Ini hanya contoh saja. Jadi angka yang tertera di sini adalah menunjukkan tingkat panas busi, karena kita tahu bahwasanya busi ada dua jenis, yaitu busi panas dan dingin ya. Kemudian ada kode huruf yang lainnya adalah peruntukannya, yaitu untuk jenis motor atau kendaraan apa. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan coba menjelaskan bagian-bagian utama dari busi ini, mulai dari ujungnya yang paling bawah ya. Kalau sobat otomotif akan temukan di sini ada logam atau besi yang ada ulirnya. Ini biasanya terhubung dengan terminal ujung koil ya. Jadi ketika koil membangkitkan tegangan tinggi, maka arus listrik yang mengalir akan disalurkan menuju ke terminal ini ya. Ini namanya elektroda positif ya, karena elektroda ini nanti akan tembus sampai ujung di sini ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengantarkan arus listrik yang dibangkitkan oleh koil. Jadi koil adalah suatu sistem pembangkit tegangan tinggi ya. Pada video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi bagian-bagian busi yang utama, yang pertama tadi saya sebutkan adalah elektroda positif. Baik, saya tulis ya, bagian busi ya. Yang pertama kita sebut dengan elektroda positif ya. Elektroda positif ya, ini sama, elektroda positif itu fungsinya adalah sebagai penghantar arus listrik ya, tentunya dari koil ya. Jadi setelah dari koil, arus listrik akan diantarkan menuju busi ya. Setelah menuju elektroda positif akan diteruskan, sebenarnya di bagian dalamnya ada
komponen yang lain namun tidak bisa kita lihat. Ada resistor atau resistansi, fungsinya adalah untuk menghambat arus listrik. Ya, fungsinya untuk menurunkan arus listrik sehingga tidak terjadi panas atau tegangan yang berlebih pada bagian dalamnya. Terkadang di bagian dalam juga terdapat satu komponen lagi, yaitu sekring, yaitu pengaman. Jadi ketika terjadi permasalahan pada sirkuit kelistrikan, maka sekring dulu yang akan putus. Ya, perlu sobat otomotif ketahui bahwasanya elektroda ini tembus sampai ke ujung di sini. Ini yang warnanya hitam. Mungkin akan saya dekatkan sobat otomotif biar tahu. Ini ada ujung yang warnanya hitam, ini adalah elektroda positif, letaknya di tengah-tengah. Ya, jadi ada semacam pembungkus. Ya, ini namanya insulator ya. Jadi insulator itu dari kata isolator, artinya penyekat. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada bagian yang lain disebut dengan insulator. Ya, insulator ini dari kata isolator, artinya adalah bahan penyekat atau penghambat arus listrik. Kenapa harus ada insulator? Tujuannya adalah agar api yang dihasilkan itu tidak menyebar kemana-mana, jadi tetap fokus di tengah. Makanya ada penyekat atau insulator yang warnanya putih ini ya. Ya, secara umum insulator terbuat dari keramik. Ya, jadi ini bahan yang tahan panas, dan yang kedua tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ya, karena tadi tujuannya adalah sebagai penyekat atau penghambat arus listrik sehingga tidak mengalir ke bagian massa. Ya, saya lanjutkan sobat otomotif. Insulator ini ada dua bagian juga yang terlihat, ini insulator sama insulator. Kemudian pada bagian ujung ini juga sobat otomotif akan temukan insulator. Ini ada contoh tapi sudah menghitam ya sobat otomotif, karena terjadi proses pembakaran di sini. Ketika ada percikan, kemudian ada bahan bakar dan ada tekanan atau kompresi, maka akan terjadi proses pembakaran. Ya, jadi insulator ini akan lama-lamaan berubah warna dan berubah struktur ya. Tentunya kalau dalam pemakaian yang cukup lama. Jadi kalau sudah mulai menghitam, itu menandakan bahwasanya insulator sudah mulai rapuh ya. Jadi nanti lama-lamaan akan mungkin retak atau pecah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya arus listrik akan menyebar kemana-mana sehingga pengapian tidak bisa fokus. Itu salah satu dari kerusakan yang terjadi pada insulator. Ya, baik. Selanjutnya ada komponen yang lain selain insulator tadi, ada namanya elektroda negatif. Ya, elektroda negatif. Saya singkat saja ya dengan simbol ya, positif dan negatif. Ya, mana itu elektroda negatif? Elektroda negatif adalah ini. Kalau sobat otomotif perhatikan ada semacam tekuan ini ya, atau bengkokan ini yang di atas, ini namanya elektroda negatif. Jadi dengan kata lain, elektroda negatif ini adalah sebagai ground atau massa. Ya, sobat otomotif tahu bahwasanya listrik itu selalu berpasangan, ada fasa, ada netral, itu kalau yang AC. Sedangkan kalau yang DC ada positif, ada negatif. Jadi kalau sobat otomotif belajar listrik pasti akan ketemu yang namanya kutub positif dan negatif, karena sumbernya juga dari
baterai, di mana dia menghasilkan arus dari kutub positif menuju ke terminal negatif. Sedangkan kalau sobat otomotif belajar listrik AC, listrik berasal dari fasa melewati penghantar menuju ke netral, sama ya. Baik, elektroda negatif ini ya lama-lama akan mengalami pengikisan karena terjadi proses pengapian di sini ya sobat otomotif. Jadi seluruh komponen yang ada pada bagian atas terutama ini, mulai dari insulator, kemudian elektroda positif, ini insulator, ini elektroda positif yang tengah, dan ini yang negatif. Elektroda negatif itu akan mengalami keausan. Itulah kenapa sobat otomotif harus sering melakukan pengecekan. Ya, kebetulan saya tidak membawa alatnya ya, kita harus menggunakan filler kick. Karena apa? Busi kalau digunakan secara terus menerus, elektrodanya akan mengalami keausan karena terjadi percikan. Ya, ini saya ibaratkan seperti elektroda las ya, las listrik itu ya, lama-lama elektrodanya akan habis ketika sobat otomotif sentuhkan ke ground atau massa. Sama seperti yang terjadi pada busi, ketika ini terjadi percikan api, lama-kelamaan akan terjadi keausan, sehingga mengakibatkan elektroda positif dan negatif lama-lama akan aus. Itulah kenapa sobat otomotif harus selalu melakukan penyetelan ulang. Penyetelan ulang ini ditujukan untuk menghasilkan performa pengapian yang selalu optimal, karena jarak ini akan selalu terjaga. Ya, tentunya sobat otomotif tahu bahwasanya jarak ideal dari celah busi ini itu masing-masing punya spesifikasi ya sobat otomotif. Untuk tipe sport, matic, ataupun tipe cup. Untuk matic dan cup ini sama ya, celah businya itu berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 mm, tergantung dari jenis motornya. Nanti bisa sobat otomotif lebih perhatikan pada buku BPR. Kemudian untuk sport, ini punya celah yang agak cukup lumayan lebar karena dia businya tipe yang lain agak besar juga ukurannya, jadi dia punya celah itu 0,9 sampai dengan 1 mm. Ya, tentunya masing-masing motor berbeda ya sobat otomotif. Ini saya mencontohkan saja ya, ini secara umum ya. Baik, jadi untuk pemeriksaan busi yang perlu sobat otomotif perhatikan adalah yang umum dilakukan oleh mekanik, yaitu mengecek yang namanya celah busi tadi ya. Celah busi ini harus selalu terjaga jaraknya, karena apa? Kalau celah busi ini mempunyai gap yang terlalu jauh, akan menghasilkan bunga api yang terlalu kecil, dan sebaliknya jika gapnya terlalu tahu ya sobat otomotif, gap itu jarak antara elektroda positif dan negatif, ini ada jaraknya. Yang jika jaraknya terlalu dekat, pengapian juga akan terlalu kecil, akan langsung hilang menuju ke massa atau elektroda negatif. Jadi gap ini harus selalu terjaga jaraknya, sehingga pengapian akan selalu stabil dan optimal. Makanya sobat otomotif harus selalu melakukan penyetelan ulang ketika melakukan servis rutin sepeda motor. Caranya bagaimana? Tentunya sobat otomotif harus mempersiapkan filler kick ya. Nanti cari ukuran tergantung jenis motornya.
Kalau sport 0,9 sampai 1 mm, untuk matic atau cup itu 0,6 sampai 0,7 mm. Ya, apabila gap ini selalu terjaga celahnya, performa proses pembakaran akan selalu optimal, tidak terlalu jauh ataupun terlalu mepet atau terlalu dekat, tidak terlalu renggang atau terlalu sempit, sehingga pengapian akan berjalan secara normal atau stabil. Kita tahu bahwasanya sistem pengapian itu mempunyai banyak perangkat ya, tentunya ketika terjadi perubahan celah ini akan mempengaruhi performanya ya, yang seharusnya kemampuannya sekian, dalam arti kemampuannya sudah ditentukan oleh perusahaan otomotif, namun ketika ini mengalami longgar atau ada celah, maka api menjadi sangat kecil. Karena apa? Karena jarak antara elektroda positif dan negatif itu terlalu jauh, sehingga menghasilkan performa pembakaran yang kurang optimal ya. Jadi hal-hal yang perlu dicek dari busi yang pertama adalah tadi jelas ya sobat otomotif, elektroda positif dan negatif itu jaraknya ya. Jadi pada elektroda ini permasalahannya adalah akan mengalami keausan. Aus di sini tidak seketika, namun cukup lama ya prosesnya. Makanya sobat otomotif harus rutin untuk melakukan pengecekan celahnya, sehingga celah ini tidak jauh dari ukuran standarnya. Ya, itu ya sobat otomotif untuk mengecek elektroda. Kemudian pada bagian busi itu yang perlu dicek yang kedua adalah tadi yang sudah saya singgung, yaitu insulator ya. Bagian yang kedua, insulator ya. Insulator ini terbuat dari bahan tahan panas dan sifatnya adalah sebagai isolator karena dari kata isolasi. Jadi dia fungsinya penghambat arus. Jadi ketika arus mengalir melalui elektroda positif, ketika ada insulator tidak menyebar kemana-mana, sehingga arus listrik akan diteruskan dengan stabil sampai ke ujung elektroda. Di sini baru akan menuju ke elektroda negatif atau massa atau ground ya. Untuk insulator ini yang perlu dicek adalah yang pertama adalah warnanya ya sobat otomotif. Ini warnanya itu menunjukkan ciri-ciri dari proses yang terjadi pada ruang bakar. Kalau sudah terlalu hitam pekat dan bahkan ada keraknya, itu menandakan adanya kebocoran kompresi, atau dimungkinkan juga pembakaran terlalu boros ya. Jadi bahan bakar itu masuk ke ruang bakar itu terlalu kaya atau berlebihan, sehingga akan menghasilkan kerak karbon ya. Jadi ini akan mempengaruhi performa dari proses pembakaran pada kendaraan atau sepeda motor. Jadi tidak boleh terlalu hitam pekat dan tidak boleh terlalu putih ya. Kalau putih itu biasanya orang sebut umumnya adalah terlalu hemat atau irit ya. Itu juga efeknya tidak bagus ya. Kalau terlalu hemat atau irit itu juga mempengaruhi performa atau mempengaruhi dari kemampuan atau tenaga dari hasil pembakaran tadi
Ya, baik, pada insulator ini di samping kita cek kondisi warnanya, kita bisa cek yang kedua adalah kondisi fisiknya ya sobat otomotif. Jadi busi ini kita cek untuk bagian insulator itu kondisi fisiknya. Kita tahu bahwasanya sifat dari keramik itu rapuh ya, rapuh atau katakanlah mudah pecah ya jika terjadi benturan. Jadi sobat otomotif ada baiknya kalau sebagai seorang mekanik itu melakukan pengecekan kondisi dari insulator ini ya. Untuk bagian yang rawan sering terjadi kerusakan adalah insulator pada inti elektroda di sini. Kalau untuk yang di sini jarang terjadi kerusakan ya sobat otomotif, karena dia tidak terkena panas secara langsung. Yang sering mengalami keretakan dan kebocoran itu pada insulator bagian atas di sini. Karena ingat, ketika ini terjadi retak atau bocor, api akan menyebar kemana-mana alias menuju ke massa, sehingga pengapaian tidak akan menjadi fokus. Ini berakibat akan menjadikan pengapian tidak stabil ya, tentunya mempengaruhi performa dari proses pembakaran pada ruang bakar ya. Untuk keramik ini yang dicek adalah kondisi secara visual ya, apakah terjadi keretakan atau pecah. Kejadian retak atau pecah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang masa pakai yang sudah lama sehingga mengalami rapuh dan akhirnya retak. Yang kedua bisa dimungkinkan ketika sobat otomotif melakukan servis sebagai seorang mekanik, misalkan ketika melepas busi ini dalam keadaan panas kemudian dia jatuh ini akan mengakibatkan retak atau getas pada bagian insulator ini. Namun kadang sobat otomotif tidak mengetahuinya karena mungkin sobat otomotif terburu-buru kemudian langsung memasangnya, sehingga ketika ini retak maka api yang dihasilkan dari koil menuju ke elektroda akan menuju ke massa, dia menyebar kemana-mana sehingga pengapian tidak stabil ya. Itu ya sobat otomotif sedikit cara mengecek insulator atau